Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan penyidik KPK Rabu pagi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Jawa Tengah Solo Balapan. Di sisi lain, Pansus Pemakzulan Bupati Pati masih bekerja dan berencana memanggil Sudewo setelah menggali keterangan dari sejumlah ahli. Setelah menghilang usai didemo warganya untuk mundur akibat menaikkan tarif pajak yang mencapai 250%, Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sudewo diperiksa selama 6,5 jam sebagai saksi kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Saya dipanggil, dimintain keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal aliran uang itu seperti apa, Pak? Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluaran. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan, Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang dalam pemeriksaan Bupati Sudewo, penyidik melakukan pendalaman soal proyek pembangunan jalur kereta api Jawa Tengah Solo Balapan. Penyidik juga mendalami aliran uang dana dalam perkara ini. KPK juga dapat dukungan dari masyarakat Pati yang mengirim lebih dari 300 surat aduan ke KPK. Terkait dengan saksi Saudara SDW, penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan, termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini. Dan dalam penanganan perkara DJKA dengan saksi SDW ini, KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat. Di tengah dugaan kasus korupsi yang menjerat Sudewo, Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati terus bergulir. Menurut Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi, hingga kini Pansus Pemakzulan Bupati Pati masih bekerja. Bupati Pati Sudewo baru akan dipanggil setelah Pansus merasa cukup dengan keterangan ahli dan bukti yang kuat. Kami dimungkinkan kami akan mengundang Pak Bupati karena kami juga tidak bisa mengambil keterangan dari salah satu pihak. Kami juga harus memanggil, mendengarkan keterangan dari Pak Bupati juga. Kami di posisi yang hari ini harus di posisi yang tengah, kami belum bisa menyimpulkan kemana, kesininya belum bisa. Tetapi kami harus mengambil keterangan itu dari satu dan dua belah pihak, mestinya begitu, Mas. Oke, tapi kalau untuk waktunya kapan, Pak? Ini kan kemarin baru saja diperiksa nih, Pak Sudewo. Waktu mesti mengalir, Mas. Nanti setelah beberapa poin, nanti mungkin poin ke-7, 8 sudah sampai ke sana, kita cukup dengan data, kita cukup dengan bukti, kita mesti melangkah ke poin ke pemanggilan ke sana, Mas. Sebelumnya, Pansus meminta keterangan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dan Junaidi dari Universitas Semarang. Keterangan ini dinilai penting untuk keabsahan Pansus dan memastikan dasar hukum yang kuat untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dua, tadi juga ditanyakan dan saya setuju juga mengenai mutasi dan demosi yang dilakukan oleh Bupati yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada yang sudah dilantik tanggal 8 Mei, suratnya baru keluar tanggal 16 Mei. Bahkan ada beberapa orang yang sudah dilantik tapi sebenarnya suratnya belum keluar, peraturan teknisnya. Nah, itu semua menurut saya bisa dijadikan dasar untuk ke Mahkamah Agung nanti. Di tengah ancaman pemakzulan dan jeratan korupsi DJKA, bagaimana nasib Bupati Pati?
Alasan apa yang bisa memperkuat pemakzulan dia? DPRD Pati belum membuka secara rinci 12 poin yang bisa jadi alasan kuat pemakzulan. Tim Liputan, Kompas TV. Barreskrim Polri akhirnya akan kembali memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pemeriksaan terhadap RK digelar pekan ini soal kasus pencemaran nama baik. Penyidik juga akan kembali memeriksa Lisa selaku terlapor. Materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik juga berkaitan dengan hasil tes DNA dari Pusdokes Polri. Minggu depan itu pemeriksaan LM dari hasil yang teman diumumkan terkait dengan DNA tersebut. Baru setelah itu kita lakukan gelar perkara. Apa kira-kira nanti hasil gelar perkaranya berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dengan DNA yang sudah diumumkan terhadap LM dan RK. Oke? Kabarnya belum puas, Pak, atas hasilnya. Kalau saya jawab belum puas. Kejaksaan Agung menyita sebuah rumah mewah diduga milik tersangka korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Khalid. Rumah di Bogor, Jawa Barat itu memiliki 3 sertifikat atas nama perusahaan. Tanah dan rumah mewah disita penyidik Kejaksaan Agung setelah melakukan penggeledahan pada Selasa kemarin. Tanah dan bangunan seluas 6.500 meter persegi ini memiliki 3 sertifikat atas nama perusahaan. Sementara sumber uangnya diduga berasal dari Riza Khalid. Yang diduga milik tersangka MRC ini kaitannya dengan penggeledahan penyidik terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu 3 sertifikat atas nama MRC atau uangnya ya atas nama orang lain nomini, tapi uangnya berasal dari tersangka MRC. Usai jeda, saudara, polisi memastikan telah menangkap 15 orang terkait penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di area sawah di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyelidiki peran serta motif pembunuhan. Seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur